Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 2 subtema 1 tema 2 kelas 5, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sistem pernapasan pada manusia. Kalian tentu sudah tahu semua ya, bahwa manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen, dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Pada proses pernapasan, manusia menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Sekarang kita akan bahas satu persatu organ pernapasan pada manusia. Bisa diperhatikan pada gambar ya. Mulai dari hidung, paring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Ternyata bulu-bulu hidung manfaatnya sangat luar biasa ya. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian yang ketiga, laring. Laring atau tekak biasa juga disebut dengan jakun, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawa berbentuk kotak-kotak. Bisa diperhatikan pada gambar ya. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. 5. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. 7. Alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Untuk lebih jelasnya mengetahui tentang paru-paru, bisa kita perhatikan gambar yang ada ya. Paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Di mana di dalam paru-paru itu terdapat bronkus kiri, kemudian otot-otot dinding bronkus, ruang udara di dalam bronkus, kemudian bagian dalam bronkus, kemudian alveoli, ruang udara di alveoli, kemudian pembuluh darah, dan yang berkode I, bronkiola. Nah, bagaimana proses pernapasan pada manusia? Proses pernapasan pada manusia dimulai dari ketika udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Ya, jadi ketika bernapas kita menghirup oksigen atau O2 kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, tadi kita telah membaca bacaan sistem pernapasan pada manusia. Dari bacaan tersebut, kita bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian,
bisa kita tulis pertanyaan. Dari pertanyaan menggunakan kata tanya itulah bisa kita buat jawabannya. Nah, bisa diperhatikan seperti yang ada pada contoh ya. Nah, kata tanya apa? Kita buat pertanyaan. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawabannya, organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Begitupun juga selanjutnya, kata tanya kapan? Bisa dibuat pertanyaan, kapan oksigen masuk ke dalam tubuh? Kemudian jawabannya terkait dengan bacaan, pada saat menghirup udara untuk bernafas. Begitupun selanjutnya kata tanya di mana, bagaimana, mengapa. Semuanya bisa dibuat pertanyaan, kemudian pertanyaan itu kita jawab berdasarkan bacaan. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Apa itu tangga nada diatonis mayor? Tangga nada diatonis merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada dua jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak 1, 1, 1/2, 1, 1, 1/2. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Nah, silakan dilihat dan diperhatikan ya. Kemudian, apa ciri-ciri tangga nada diatonis mayor? Ciri-cirinya, pertama bersifat riang gembira. Jadi lagunya bersifat riang gembira. Kemudian bersemangat. Kemudian yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa dipahami. Jangan lupa jaga kesehatan dan rajin beribadah. Dan Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.